Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Siti Maisara N. Isa dengan NIM 084014125023. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan mengangkat isu tentang kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia saat ketimpangan menguji keadilan dan persatuan bangsa. Pernahkah kamu berpikir mengapa di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini masih banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan? Di satu sisi, ada orang yang mampu membeli barang mewah setiap bulan. Namun di sisi yang lain, ada keluarga yang bahkan sulit membeli beras untuk besok pagi. Kesenjangan sosial dan ekonomi adalah perbedaan tajam dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup. Namun akar masalahnya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga sistem sosial yang belum adil. Ada daerah yang maju karena dekat dengan pusat ekonomi, sementara daerah lain tertinggal karena aksesnya terbatas. Ini menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Data menunjukkan bahwa sebagian kecil masyarakat Indonesia menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sementara jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan juga terlihat antara daerah barat dan timur Indonesia. Sebagai contoh, di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, fasilitas pendidikan dan kesehatan mudah didapat. Tapi daerah terpencil masih ada anak-anak yang harus berjalan berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah. Apakah ini yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kesenjangan sosial bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga moral dan sosial. Ia melahirkan kecemburuan sosial antar warga, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, rasa tidak adil yang bisa menimbulkan konflik horizontal. Masyarakat menjadi terbelah, mereka yang berlebih dan mereka yang kekurangan. Padahal bangsa yang kuat bukanlah yang kaya secara individu, tetapi yang sejahtera secara bersama. Kesenjangan sosial jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika masih ada yang kelaparan, nilai kemanusiaan kita sedang diuji. Yang kedua adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Perbedaan ekstrim dalam kesejahteraan dapat menimbulkan perpecahan sosial. Yang ketiga adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjadi dasar cita-cita bangsa. Setiap warga berhak atas kehidupan yang layak, bukan hanya segelintir orang. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini.
memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di dada pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu tertanam persatuan yang amat kuat. Mereka itu saudara-saudara, mereka itu reda memberikan apa yang ada dalam jiwanya. Bung Karno pernah berkata, kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama negara merdeka. Sedang Bung Hatta menegaskan kemakmuran rakyat bukan hasil dari segelintir orang kaya, tetapi dari rakyat yang bekerja bersama. Kedua tokoh ini mengingatkan bahwa ekonomi bangsa tidak boleh dikuasai oleh segelintir elit, tetapi harus menjadi alat untuk membangun keadilan dan kebersamaan. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya seperti bantuan sosial untuk keluarga kurang mampu, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, program pendidikan dan kesehatan gratis, dukungan untuk UMKM dan ekonomi kerakyatan. Namun tantangannya bukan hanya pada program, melainkan bagaimana kita mengawasi dan memastikan keadilan benar-benar sampai ke rakyat. Kita tidak bisa hanya menunggu perubahan datang dari atas. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting, seperti menjadi suara bagi mereka yang kurang terdengar, mendorong kegiatan sosial dan gotong royong di lingkungan sekitar, menghargai setiap pekerjaan sekecil apapun, tidak memamerkan kemewahan di tengah kesulitan orang lain. Karena sejatinya kemajuan bangsa tidak diukur dari segelintir yang sukses, tetapi dari sejauh mana kita mampu saling mengangkat sesama. Bayangkan sebuah Indonesia di mana tidak ada lagi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, di mana setiap anak bisa sekolah, setiap orang bisa bekerja dengan layak, dan setiap keluarga hidup dengan damai. Itulah Indonesia yang dicita-citakan oleh Pancasila, Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Sahabat bangsa, mari kita renungkan apakah yang kita lakukan hari ini sudah membantu mengurangi kesenjangan atau justru memperlebar jaraknya? Mari kita jaga semangat gotong royong, tolong menolong, dan solidaritas sosial. Gunakan rezeki, ilmu, dan waktu kita untuk memberi manfaat bagi sesama. Karena ketika semua rakyat Indonesia hidup sejahtera, barulah Pancasila benar-benar hidup dalam tindakan, bukan sekedar kata.